Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang cara ngebangun hubungan kerja yang lebih efektif saat remote working. Meskipun remote working memiliki banyak kelebihan seperti yang gue sering bilang ya di video-video sebelumnya, pastinya akan selalu ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan salah satunya adalah ya gimana caranya nih untuk ngebangun hubungan kerja yang efektif. Langsung aja kita mulai. Untuk tips yang pertama, bangunlah komunikasi yang baik. Komunikasi adalah kunci untuk ngebangun suatu hubungan kerja yang efektif ya, baik itu secara offline maupun secara online. Saat remote working, komunikasi kita ini tentu saja menjadi lebih penting ya, karena kan kita nggak ketemu secara langsung gitu dengan teman-teman kita di kantor gitu ya, atau dengan rekan kerja kita. Jadi udah pasti level importance-nya dari ngebangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja ya di tim internal itu harus banget terjadi ya. Baik melalui email, melalui chat, melalui video call, atau platform-platform lainnya. Oke, sekarang kita udah tahu nih kalau komunikasi ini kan penting banget kan. Nah, sekarang gue akan kasih tahu cara-caranya bagaimana untuk ngebangun komunikasi yang baik saat remote working. Yang pertama, bersikaplah jelas dan ringkas dalam berkomunikasi. Terus juga gunain deh tuh bahasa yang mudah dipahami, dan juga jangan lupa untuk nambahin, kadang-kadang gue suka tuh emoji atau emoticon ya, untuk menambahkan sentuhan personal lah saat kita berkomunikasi. Dan biasanya ini cuma bisa di chat ya, kalau dia ngobrol langsung atau di video call ya nggak bisa pakai emoji gitu ya. Jadi ya jangan lupa untuk dibalas tuh chat teman-teman internal kita ya, karena kan biasanya ada level urgensinya tuh, ada yang penting banget atau ada yang biasa aja. Jadi ya tetap kita harus luangin waktu untuk ngebales chat-chat rekan kerja kita, karena itu biasanya terkait sama kerjaan. Tips yang kedua, tetaplah aktif. Nah, saat remote working kita tuh lebih mudah ngerasa terisolasi ya dari rekan kerja, karena kan kita kerjanya sendirian gitu kan. Nah, untuk menghindari hal ini penting untuk tetap bersikap aktif dan terlibat dalam seluruh kegiatan yang ada di tim internal. Nah, ini beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk bisa tetap aktif ya. Yang pertama, kalau misalnya ada rapat rutin ya diusahakan untuk ikut lah, apalagi kalau misalnya kalian remote workers terus juga full time kerjanya ya, obviously kalian udah harus ada dedicated time untuk meeting rutin gitu ya. Jadi jangan lupa datang ya. Kalau emang nggak bisa atau terhalang ya mungkin nggak bisa datang, tapi kalau tidak ada apa-apa ya harus datang lah menurut gue ya. Jadi ya kalau ada conversation gitu ya, ada obrolan ya join gitu loh, jangan diem-diem doang. Jadi ya coba aja dikasih tanggapan, dikomentarin gitu kan, apa sih yang lagi dibahas gitu, topik apa atau subtopik apa. Karena dengan tetap aktif seperti itu, kalian akan menunjukkan kepada rekan kerja kalian dan juga teman-teman kalian dan mungkin juga atasan kalian bahwa kalian tuh pastinya peduli dengan mereka, dan kalian juga peduli dengan kerjaan yang ada di tim ini gitu ya. Tips yang ketiga, bersikaplah terbuka dan ramah. Ini juga penting ya, saat remote working kita pastinya nggak bisa ngelihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh teman-teman kita di kantor gitu ya. Jadi penting banget untuk bersikap selalu terbuka dan ramah dalam berkomunikasi, terutama dalam chat ya. Hal ini tentu saja akan ngebantu menciptakan suasana atau atmosfer kerja yang memang lebih positif ya, dan juga lebih produktif. Nah, terus caranya gimana nih tipsnya nih untuk bisa bersikap terbuka dan ramah saat remote working? Yang pertama, jaga ya vibes positif saat berkomunikasi. Kedua, gunakan juga bahasa tubuh yang positif ya, kayak gesture-gesture gitu, seperti menganggukkan kepala, seperti senyum gitu ya. Dan selalu tunjukkan excitement atau vibes yang menyenangkan lah pada saat bekerja gitu ya, atau pada saat meeting ya. Jadi rekan-rekan kita tuh akan tertular lah gitu ya, excitement dari kita, kemudian vibes yang dari kita yang emang semangat gitu ya, selalu excited gitu, dan juga ya selalu bisa memberikan hal-hal yang positif gitu ya buat teman-teman kita. Tips yang keempat, bangunlah hubungan personal. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, namun sebenarnya penting ya untuk ngebangun hubungan personal dengan rekan kerja. Tapi personalnya nggak yang jauh-jauh banget ya. Personalnya ini lebih kepada kalian bisa tuh ngobrolin hal-hal yang di luar pekerjaan ya, seperti misalnya ngebahas hobi atau misalnya ada minat-minat tertentu. Jadi ya kalau gue kan suka banget nih ngulik-ngulik kamera ya, terus juga ngulik-ngulik software editing. Nah, kayak gitu-gitu loh. Ya kalau misalnya ada teman-teman kalian di kantor yang emang punya ketertarikan yang sama ya, kan jadi bisa ngobrol gitu kan. Atau ngomongin bola, biasanya anak laki tuh kan, coba deh dibahas tuh bola gimana, misalnya ya nonton bola MU lagi kalah atau gimana gitu ya. Tips yang kelima, gunakanlah teknologi dengan bijak. Teknologi tentu saja dapat ngebantu kita untuk tetap terhubung dengan rekan kerja kita saat remote working. Tapi saran gua, kalau misalnya kalian pakai teknologi, itu penting banget ya untuk bisa selalu gunain teknologi itu dengan bijak supaya nggak ngeganggu produktivitas kerja. Kadang kan kita kalau ada produk-produk baru gitu ya, kita tuh pengen banget nyobain gitu, tapi akhirnya karena itu terlalu kita kulik dan itu di saat jam kerja, akhirnya kerjaan kita tuh terbengkalai gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Selanjutnya, bagaimana sih caranya, tipsnya untuk bisa menggunakan berbagai teknologi dengan bijak ya? Yang pertama, tetapkan batas waktu untuk penggunaan teknologinya. Hindarin deh tuh penggunaan teknologi di luar pekerjaan saat sedang bekerja. Jadi biar fokus guys, fokus gitu kan. Kemudian gunakan teknologi, atau biasanya ini software ya bentuknya ya, itu pakai emang ya kalau misalnya emang bener-bener mendesak atau itu penting banget gitu ya. Kalau misalnya selama ini
ini udah berjalan normal-normal aja dan tidak perlu ada penambahan teknologi, ya nggak usah ditambahin. Tapi kalau emang ternyata ada kebutuhan atau ada masalah atau ada pain gitu ya selama kita bekerja, ya boleh juga tuh kita coba gitu ya, kita terapkan teknologi-teknologi atau software-software lah ini biasanya ya, yang bisa ngebantu produktivitas dalam bekerja. Mungkin itu untuk beberapa tips dari gua bagaimana caranya untuk ngebangun hubungan kerja yang efektif saat remote working. Menurut gua sih dengan kita menerapkan tips-tips yang tadi udah gua share gitu ya, tentu saja ini akan bisa memiliki dampak yang positif terhadap hubungan kerja kalian dengan teman-teman kerja kalian saat remote working. Dan tentu saja ini akan bisa menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif sehingga ya bisa terus berkreasi, bisa terus berkarya, bisa terus bekerja dengan semaksimal mungkin. Buat kalian yang saat ini sudah tertarik dan pengen eksplor lebih dalam terkait lowongan-lowongan kerja yang ada di overseas company atau ada di perusahaan luar negeri terutama di US, silahkan cek sosial media Paired Indonesia, itu ada di TikTok, ada di Instagram, dan juga ada di YouTube. Silahkan di follow dan juga di subscribe. Dan silahkan juga cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ini biar kalian nanti bisa tahu posisi-posisi apa aja yang mungkin cocok buat kalian apply gitu. Ini ada banyak banget, jadi kalian coba deh explore lebih dalam di link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya, dan jangan lupa juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.